selamat hari yang baru ya. Bersemangat selalu tunjukkan kemampuan dan juga keahlianmu. Hari apakah ini? Ini hari yang bahagia pastinya. Hari yang bahagia, tapi buat kita bertiga bahagianya setengah. Kenapa? Karena kita tidak ada satu Gak ada teman King kita, Nasar. sahabat kita. Ya, King, nggak kamu apa-apa, tetap istirahat harus dulu. sehat, semangat. Nomor satu adalah Pokoknya kesehatan. kita Istirahat dulu sebentar, doakan sayang. sahabat kita King Nasar kembali pulih, Amin, ceria amin. lagi. Amin, amin. Jadi memang sangat menyesal dia harus istirahat. Ya nggak apa-apa, itu yang terbaik, istirahat Itu yang terbaik, dulu. betul. Sama Sobat Ambiar juga di rumah ingat ya, kalau memang jeda adalah juga salah satu cara kita untuk bisa mensyukuri Betul. nikmatnya hidup, rezeki Betul. yang sudah diberikan oleh Tuhan ya. Setelah itu setelah sehat kembali, ya kembali beraktivitas, tunjukkan Betul. keahlian dan kemampuanmu. Banyak yang nggak tahu bahwa host pagi-pagi Ambiar ini punya keahlian lain. Apa aja? Kami semua selain bisa jadi presenter, selain nyanyi, kami juga adalah para penari. Para penari. Misalnya, lihat penari, bu, penonton. Penari kan udah punya kamu, aku penyanyi. Enggak, kamu penari. Tahu nggak Dewi Persik itu penari, dia hebat banget. Nari apa tahu nggak? Dia itu jagonya nari reok Ponorogo, tapi yang jadi reoknya. Karen Delano, dia juga penari. Tahu nggak dia penari apa? Dia jadi setan di KKN Desa Penari. Ini sama pagi hari ini kita juga akan hadirkan bintang tamu yang semuanya mereka ahli dalam menari ya. Iya. Justru yang pertama ini yang bikin kita kagum, dia bukan warga negara Indonesia, dia dari luar negeri tapi jago tarian tradisional Bali. Indonesia. Keren banget. Iya. Ini kita mau lihat siapakah sosoknya, siapa kira-kira Sobat Ambiar. Kita saksikan yang satu. Asal Brazil, Igor Ramanajaz. Thank you so much. Good morning. How are you today? I'm pretty good. I'm Yeah. honored to be here with you too. Oh, thank you for your presence. Hola, ¿cómo-está? Almost, but I speak Portuguese. Oh, This is Spanish. Meu nome é Rian, eu tenho 18 anos. That's very good. Oh, bisa gue bahasa Portugis. Pintar bahasa Portugis. Pintar bahasa Indonesia. Terima kasih. Masih harus belajar sedikit. Belajar lagi. Igor, keren banget. Ucapkan terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Igor, jadi Igor ini asal dari Brazil. Benar, Brazil. benar. Oh, belajar tarian tradisional Indonesia. Ngapain lu pegang-pegang? Ngapain lu pegang-pegang? Ini Boleh, boleh, Malaysia. boleh. Oh, jangan. Silakan, silakan. Emang suka begini Jangan, ya. kamu jangan pegang-pegang gitu. Igor boleh silakan duduk. Igor, Terima keren kasih, banget terima nih tarian kasih, terima tradisional kasih. Balinya. Coba Igor, kita mau ngobrol-ngobrol ya. Karena Ya, ya. ini kalau kita lihat ya Sobat Ambiar, kita aja untuk belajar tari Bali kan belum tentu bisa gitu kan. betul. Ini hal yang sangat luar biasa sekali, kebudayaan asli Indonesia, indah sekali tariannya tapi dipelajari oleh warga negara asing. Igor berapa lama di Indonesia? Sekarang 4 tahun. Oh, 4 4 tahun. tahun ya. Hampir 4 tahun. Hampir Apa 4 yang tahun. membuat Igor datang ke Indonesia? Itu pertama kali 2011. Itu pertama kali saya datang di Bali. Dan langsung mulai latihan tari Bali. So itu sudah 12 tahun. Waktu pertama kali datang. Pertama kali. Apa yang membuat Igor senang dengan Bali dan mau tinggal di Bali? Itu bertanya kompleks sekali ya. Karena I don't know how to answer that properly. I don't know why I have this connection with Balinese dance. What I can offer you is an explanation a little bit spiritual. Translate, tolong. Jadi awalnya dia juga bingung kenapa dia begitu jatuh cinta, punya Iya. hubungan yang begitu erat dengan Bali, Susah tapi ini diungkapkan. hubungannya sama spiritual, sulit diungkapkan. Yeah, I've been to a palm reader in Bali some years ago, and without knowing my history, without knowing me, he said that my soul was already Balinese. So I was already Dia merasa Balinese jiwanya ada di sana. in past lives. Okay. And I don't know if it's true or not, but what I think, what I believe,
can be true. Why not? Oke, jadi dia pernah datang ke yang baca garis tangan itu, katanya ngebacanya, katanya dia itu dulunya memang udah ada di Bali. Percaya atau tidak, jiwanya ada di Bali. Makanya dia juga Makanya dia merasa terpanggil. erat sekali dengan Bali. But also saya kerja sebagai aktor sudah 15 tahun profesional. So, di Brazil aktor? iya, benar. Saya aktor profesional. Sekarang saya dapat S3 saya di Universitas Brasil tentang tari Bali. S3 di Brazil tentang tari Bali. Maaf, di Brazil bisa belajar tari Bali? Tidak bisa belajar tari Bali, tapi proyek saya, research saya The research. iya, Tentang tentang tari risetnya Bali. tentang tari Ya, Bali. itu research adalah about interculturality. So what I do budaya. is bring characters from mythology from Brazil and put them inside the rules and aesthetics of Balinese traditional dance. Jadi belajar tentang akulturasi budaya dari budaya Brazil, kemudian juga dikawinkan dengan budaya tradisional Budaya asal tradisional Bali, yang kurang lain. lebih seperti itu ya. Salah satunya Bali. Pertama kali belajar tari Bali dari siapa? Dari guru saya, guru besar sekali, namanya Imade Jemat. Dia asal di Batuan, itu desa kecil di Gianyar, Bali. Itu guru saya terkenal sekali. Dia sudah pernah menari sama the best names of the theater in the world. Wow. So Ariane Minushkin, Eugenio Barba, and countless others. Peter Brook. So he's very known maestro. Mungkin yang tadi ada di video itu ya. Iya. Itu adalah Imade gurunya. Imade Jemat ya. Jadi Oke. ini gurunya sangat terkenal sekali, sering diajakin juga untuk beberapa proyek dengan proyek-proyek besar di luar negeri. Tapi kan kalau misalnya belajar tari Bali itu bukan waktu yang sebentar untuk bisa Betul, dan mempelajari. nggak gampang semua orang bisa sampai akhirnya mempelajari. bisa piawai, jago. Butuh berapa lama kalau Ini kan Igor? jago banget tadi. Ya, itu sudah 12 tahun. Tapi ya itu prosesnya panjang sekali untuk jadi penari profesional. Itu tidak gampang. Kalau orang lihat, oh itu susah berapa bulan. Bukan berapa bulan, berapa tahun. Itu prosesnya panjang sekali, sulit sekali. Harus kasih 100% of focus and dedication. Karena itu profession saya. Juga hobi, tapi pertama profession. So harus pas, harus benar, teknik benar dan baik. Oke, Iya. jadi fokusnya sekarang itu buat Igor adalah menjadi penari bukan menjadi aktor. Itu sama, Oke. itu sama. Masih main film atau berakting? Yeah, I think my interest in Balinese dance is not just because it's dance, it's because it's also theater. Oke, main teater juga. Kalau di Bali kan ada drama-drama. Banyak. gitu. Ya. Cuma tari, tarian ya. saja. Apa yang dirasakan sama Igor di saat sudah bisa menari Bali itu? Apa yang dirasakan di saat itu? Di saat Senang menari atau itu apa yang gimana? dirasakan? I think I can dance a little bit because that's something. When I look at my journey in the Balinese dance, I see that I learned a lot already. But as more as I learn, more I realize that I have a lot to learn. So I think I'm okay. I have certain technique, but as a perfectionist, as I am, You need to learn more. Jadi ini kayak Tidak cukup. ilmu padi Tidak cukup. gitu, dia semakin Semakin berisi semakin merunduk, menunduk semakin- gitu, dia iya. merasa Dia sudah merasa- belajar banyak tapi merasa tetap kurang. Gue Sudah banget dia ya. rasa kita banget. Apa lu banget. Tapi bagus tuh Sobat Amir bisa ditiru loh ya, maksudnya Igor Betul. bahwa nggak berhenti belajar itu satu hal yang sangat penting sekali. Tapi Ya. kalau misalnya buat Igor sendiri ada kesulitan nggak untuk misalnya Belajar. bahasa Indonesia? Komunikasi Igor dengan juga kan mereka. baru 4 tahun berarti untuk stay di Iya. Indonesia, terlepas dulu pernah datang ke Indonesia. 4 tahun di Indonesia tapi bahasa Indonesianya lancar. ya sedikit bisa, hampir bisa, hampir bisa. Ini bisa Ya, no, sedikit. berkomunikasi tidak salah karena
saya sama guru-guru saya semua, bukan Bapak Juma aja. Saya punya banyak guru karena Bapak Juma itu guru besar. Tapi ada cucunya, ada anaknya, semua guru saya. Nah, kita juga mau kasih lihat buat sobat Ambiar ya ini ketika Igor sedang latihan menari. Igor, itu menari Bali nggak gampang loh, Ria. Susah sekali. Igor, apa Sama kata kayak Jaipong ya. Bener, apa kata orang-orang Indonesia ketika melihat kamu menari Bali? In general, I have had responses very positive. Like majority is kind of surprised, terkejut. Wah, Pasti. ya bagaimana orang bule bisa menari seperti itu? So yeah, mostly of course I have affirmative responses, but also a lot of confusion because this video that went viral is tari perempuan. So there is a lot confusion. What is art and what art is for? Oke, jadi banyaknya memang secara mayoritas banyak yang terkejut kok bisa, tapi ada juga yang mempertanyakan itu kan tarian perempuan kok bisa Iya. dibawakan juga gitu. Iya. Tapi respon dari bule lainnya ketika melihat kamu menari Bali? Yeah, like if it's another foreigner, they are impressed because they never see something like this. Normally, foreigners, well, I'm not saying the majority, but mostly foreigners that live in Bali probably don't know the culture of Bali. They are just for holidays or mau ke pantai, Hanya mau tahunya holiday tapi dia tidak tahu tentang budaya yang ada di Bali. tidak ada itu like this relationship with the community, the arts, the culture, and this is what misses, I think. When you go to Bali, you have to experience this because that's what makes Bali. That's Bali identitas. Bagus pesannya bahwa buat siapa saja yang datang, foreigner, warga negara asing yang datang ke Bali itu bukan hanya menikmati tempat-tempat yang ada, pantai segala macam hiburannya, tapi juga bisa mendalami seninya supaya Betul. juga bisa mengetahui bahwa Bali itu memang begitu erat sekali dengan kesenian dan kesenian sendiri itu adalah ciri dari Bali, ya. Tapi kalau perform, tampil di depan publik, pernah? Pernah beberapa kali. Biasanya saya ikut keluarga saya di Bali. So keluarga seniman semua. Kalau ada pentas atau acara di Pura, saya ikut juga. Sekarang tanggal 2 April kita menari tari wayang wong, which is Ramayana, pakai topeng di Sanur. Ini acara besar sekali di sana. Ini namanya topeng keras manis. Keras manis. Yeah, topeng keras manis. Itu like minister of the king. So it's the first mask that opens the tari topeng. It's a solo performance and it's called pembukaan. Yeah. So it doesn't tell a story. It's not part of the story, but it opens. Yang the membuka penampilan biasanya keras manis ini, ya. Kita mau kasih lihat ini ada satu foto dari seorang Igor. Ini berfoto bersama dengan seorang seniman Indonesia. Kita semua sudah mengenal beliau, Didi Nini Towo. Jadi pernah ketemu langsung juga dengan Didi Nini Towo. Itu Didik saya pertama kali saya ketemu Didik was 2019. 2019. Ya, di Kota Kediri di Jawa, in a festival namanya Majestic Panji Sekartaji. Majestic Panji Sekartaji. Yeah, we danced together, not together, but we in the same festival. So that's when I met Didik, and since then Didik is a good friend. Is an artist that I admire a lot and has taught me so many things. And we also meet each other and we performed last year. Yeah, last year. Jangan panjang-panjang bahasa Inggrisnya, kasihan orang yang nonton. Jadi Didi Nini Towok, dia ini Igor pernah ketemu sama Didi Nini Towok di satu festival tari di Kediri. Mereka menari di acara yang sama. Kemudian Didi Nini Towok juga mengajarkan dia menari. Ya, apa yang diajarin Didi Nini Towok menari kan? Kalau Didi Nini Towok kan dari Pulau Jawa ya, bukan dari Pulau Bali apa? Tapi dia bisa juga tari Bali. Dia sudah pernah belajar di desa Sabet di Bali, Legong. Namanya Legong Bapan Sabeh.
Oke. Cepat sekali. Amin ya. Igor tadi bilang bahwa kamu juga bisa tari yang sebenarnya dikhususkan untuk perempuan. Iya. Boleh kasih lihat sama Coba kita di dong, sini kita nggak? boleh, ajarin apa dong. Silakan sih? coba seperti apa? Iya, Kalau tari Mbak. laki-laki aja dia bisa, tari perempuan dia bisa juga. Wah, kita penasaran Tapi nih. buka baju juga nggak sih? Ya enggak lah. Ya. Masa buka baju? Oh, pakai kipas. Butuh kipas? Kalau sedikit aja tidak bisa. Oh, oke. Igor di pagi-pagi ambiar. Wow, amazing. Keren banget. Igor tuh udah punya pasangan belum sih? Ada yang nanya nih, vokalis Perlan 86, tanyain dong udah punya pacar belum katanya. Dia nanya nih, Lita tuh. Dia lagi nyari jodoh, Lita. Janda udah lama. Igor sudah punya pasangan? Belum. Oh, you're belum. single. Ya, single. Single Ita. Paham nggak? Iya. Jadi masih single ya. Igor, coba ini kan satu hal yang sangat luar biasa sekali ya, bahwa kebudayaan Indonesia begitu beragam, kita juga harus mencintai sebagai warga negara Indonesia. Warga negara asing aja mencintai, apalagi kita harus jauh lebih mencintai lagi. Pesan, any message to Indonesian, pesan untuk warga negara Indonesia untuk semakin mencintai budaya kita, budaya Indonesia. Yeah, of course. I'm gonna say it in English because I can articulate better. Yeah. So please, to all Indonesian people, support your artists. Be there, watch the performance, respect the job of the artist because it's not easy. It's a long process and it's not well recognized. So if we have the support of the audience, yeah, and also tari, lukis, this is identity of Indonesia. So harus keep it. So please support your artists. Bagus sekali. Coba terjemahkan dong, Rian. Mencintai dengan cara bukan hanya menyaksikan tapi juga belajar, karena dari mulai seni tari termasuk lukis juga adalah merupakan identitas dari Indonesia dengan beragam kebudayaan Betul. ya. Dan respect, Respect, ya. Hormati, itu hargai. Dijaga, itu. di-keep, Dijaga. jaga. Tapi buat Igor sendiri, Igor sekarang masih tinggal di Bali. Masih tinggal di Bali ya. Di Balinya di mana? Di Berawa. Di Berawa ya. Canggu, Oke. ya. Jadi Igor, karena sekarang isu yang sedang berkembang di Indonesia ini, banyak sekali warga negara asing yang Ya. tinggal di Bali. Ya. Beberapa oknum yang seenaknya pakai motor, nggak Ya. pakai helm, Nggak pakai plat nomor. berbuat seenaknya. Benar. So, tanggapan Igor untuk bule-bule yang seperti itu? Yeah, for me the problem is when you don't respect the local culture. So every culture has its own rules. Ya. And you need to know them. You don't need to agree with them, but you need to respect it. Ya. So if you go according to the rules, no problem. Like Balinese people are really welcome Yeah. to receive everyone and really understanding. Betul. So please give back a little bit of this generosity of the Balinese people and respect their culture, like understand their costumes and The respect culture. art Yeah. also. Yeah, Okay. support art.
Jadi ketika keterbukaan masyarakat Bali yang begitu baik menerima siapapun, harusnya juga dibalas dengan siapapun yang datang ke Bali dengan memberikan penghormatan, termasuk juga taat dengan peraturan yang ada. Kita tidak harus 100% setuju dengan setiap peraturan yang ada di daerah masing-masing, tapi setidaknya menghargai apapun yang ada di sana. Saya setuju karena kalau seperti kita keluar negeri kan kita juga kayak misalnya kita ke Jepang atau mungkin kita ke Brazil, kita ke Paris, kita harus menghormati dan Respect. Budaya yang ada mengikuti di peraturan sana, yang ada di sana dan kebudayaan di sana. Terima kasih ya buat Igor. Kita berharap banyak Igor-Igor lainnya bukan hanya di Bali tapi di seluruh daerah di Indonesia. Para bule-bule pada ngeliatin Igor ya. Ini Betul. salah satu contoh bule yang sangat bagus dan tahu attitude ya. Mengajarkan kita semua bahwa kalau orang dari warga negara asing aja bisa mencintai kebudayaan Kebudayaan kita, sendiri, kita seharusnya apalagi bisa kita. jauh lebih mencintai lagi. Terima kasih banyak Igor. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.